duduk kembali di majelis pada malam hari ini. Semoga Allah Subhanahu wa taala mencatat duduknya kita ini sebagai amal saleh. Semoga Allah Subhanahu wa taala memudahkan kita keikhlasan dalam beribadah kepadanya. Ikhwan yang alhamdulillah wa iyyakum. Dalam pertemuan yang lalu kita bicara tentang beriman bi ru'yati yaumil qiyamah. Beriman tentang melihat Allah Subhanahu wa taala pada hari kiamat. Allah dapat dilihat di yaumul mahsyar. Siapa saja bisa melihat Allah di yaumul mahsyar? Seluruh manusia yang disahihkan. Tadi khilaf di kalangan para ulama tentang siapa yang bisa melihat Allah di yaumul mahsyar. Ada yang mengatakan hanya seorang mukmin, hanya orang-orang mukmin saja yang dapat melihat Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua, orang-orang mukmin dan orang-orang munafik yang bisa melihat Allah Subhanahu wa taala di yaumul mahsyar. Ini yaumul mahsyar, belum bergerak. Kemudian yang ketiga, pendapat semua manusia dapat melihat Allah Subhanahu wa taala di yaumul mahsyar. Kemudian Ibnu Qayyim menguatkan pendapat yang mana? Ya, Ibnu Qayyim rahimahullah taala menguatkan pendapat yang mengatakan bahwa Allah dapat dilihat oleh seluruh manusia, namun dengan pandangan yang berbeda. Bagi seorang mukmin melihat Allah Subhanahu wa taala merupakan sebuah kenikmatan. Sedangkan bagi orang-orang selain mukmin, maka melihat Allah Subhanahu wa taala merupakan azab. Mereka memandang Allah Subhanahu wa taala dengan penuh ketakutan, penuh kegelisahan. Berbeda dengan orang-orang mukmin yang begitu memandang Allah Subhanahu wa taala di yaumul mahsyar, mereka melihat Allah Subhanahu wa taala dengan penuh kegembiraan. Dengan penuh kegembiraan. Kemudian yang dibahas berikutnya melihat Allah di surga. Dapatkah Allah dilihat di surga? Dilihat di surga, Allah dapat dilihat di surga dengan jelas. Oleh siapa? Seluruh penghuni surga. Seluruh penghuni surga akan mendapat melihat Allah Subhanahu wa taala dengan mata kepala mereka sendiri. Tidak ada hijab, tidak ada penghalang. Dan itulah yang namanya ziyadah. Walilladzina ahsanul husna wa ziyadah. Dan bagi orang-orang yang berbuat kebaikan, mereka akan mendapatkan balasan kebaikan wa ziyadah, dan tambahan nikmat. Dan Nabi SAW menafsirkan atau mengartikan ziyadah di sini artinya memandang wajah Allah Subhanahu wa taala. Jadi Allah bisa dipandang. Kita dapat memandang Allah Subhanahu wa taala dengan mata kepala kita sendiri. Kemudian bahasanya ketiga kemarin kita dapatkah orang-orang di neraka melihat Allah Subhanahu wa taala? Tidak. Ya. Mereka tidak dapat melihat Allah Subhanahu wa taala sebagaimana Allah Subhanahu wa taala firmankan dalam surat Al-Mutaffifin, ya. Kalla mana? Kalla ar-rabbihim yawma idzin lanahjubu. Pada hari itu mereka diberikan hujah, mereka tidak dapat memandang Allah Subhanahu wa taala. Dan ini merupakan siksa, merupakan azab yang terberat. Kenapa? Karena dapat tidak bisa melihat siapa sebenarnya yang menciptakan alam semesta. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita orang-orang yang dapat nikmat, dapat melihat Allah Subhanahu wa taala. Ini bahasan yang pertama, melihat Allah di yaumul qiyamah. Jadi tidak ada keraguan. Walaupun di sana banyak perbedaan, banyak khilaf. Ada khilaf 1, khilaf 2, khilaf 3, ya. Pendapat 1, pendapat 2, pendapat 3. Tapi yang jelas al-imanu bir-ru'yah, beriman bahwa Allah dapat dilihat yaumul qiyamah. Ini yang menjadi ijma', tidak sepakatan.
Tidak bisa tidak, seorang yang mengaku dirinya mukmin dia harus meyakini bahwa Allah dapat dilihat di hari kiamat. Ini yang tidak boleh hilaf. Tidak boleh hilaf. Jadi dalam permasalahan hilaf ada yang diperbolehkan, ada yang tidak diperbolehkan. Tidak boleh diperbolehkan sama sekali. Kalau kita melihat, kalau kita meyakini Allah dapat dilihat di surga, berarti dia ahlu sunnah. Ya. Permasalahannya ketika mereka meyakini atau berpendapat Allah hanya dilihat oleh orang mukmin saja, selain mukmin tidak. Lalu ada lagi yang berpendapat Allah dapat dilihat oleh orang mukmin dan orang munafik, selainnya tidak. Atau mereka berpendapat bahwa Allah Subhanahu wa taala dapat dilihat oleh seluruh makhluk. Ini khilafnya. Khilaf. Tapi ini khilaf yang tidak menjadikan yang khilaf itu keluar dari ahlu sunnah. Ya. Tidak menjadikan yang khilaf ini keluar, salah satunya keluar dari ahlu sunnah. Ya. Jadi ahlu sunnah khilaf itu biasa. Yang penting khilaf dalam ilmiah, secara ilmiah. Khilaf ilmiah. Dia memakai dalil, dia memegang dalil. Kemudian kita berseteru ilmiah. Jangan sampai membawa-bawa perasaan, dibawa-bawa yang berbeda sama saya berarti bukan muslim. Ini nggak boleh, ya. Dalam hal-hal yang pokok boleh kita berkatakan begitu. Kita katakan kalau seandainya ada orang yang mengatakan rukun iman itu hanya 5, maka orang ini tidak bisa dikatakan dia khilaf, tapi dia menyelisihi ijma, menyelisihi dalil bahwa iman kepada rukun iman itu ada 6. Tidak boleh hilang salah satu. Kalau hilang salah satunya maka orang ini dikatakan kafir, tidak syak, tidak boleh ragu-ragu. Tidak boleh ragu-ragu. Saya tanya sama antum, masalah melihat ini masalah akidah, masalah fikih atau masalah muamalah? Masalah akidah. Masalah akidah juga harus sunnah berselisih khilaf, wajar. Ya, maka itu Ustaz Abdullah Zain Hafizahullah beliau pernah bertanya kepada Dr. Sulaiman Al-Mu'aid tentang di mana batasan kita boleh berkhilaf, di mana batasan kita boleh berkhilaf atau berselisih atau berbeda pendapat. Beliau menjawab, kita boleh berselisih dalam hal masalah yang sudah diperselisihkan dari dulu oleh kalangan salaf, di kalangan ulama. Kalau para ulamanya dari dulu sudah khilaf, ya sudah, kita bertasabuh, berlapang dada. Ya. Siapa yang dikatakan kalau khilaf? Ya generasi terbaik. Generasi terbaik. Ketika para sahabat khilaf, yang satu bilang boleh, yang satu bilang tidak, kita bertasabuh. Ya, kita berdiam diri, membiarkan. Ya. Kita tahu bahwa perselisihan ketika Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tiada, perselisihan di kalangan sahabat terjadi perang yang banyak membunuh para sahabat, yang mereka saling berhadapan di dalam pertempuran, saling membunuh, saling bersiasat. 2 kali peperangan di zaman Ali bin Abi Thalib kepada bersama para sahabat dengan sahabat, yaitu perang apa? Perang Jamal dan perang Siffin. Perang Jamal antara Ali bin Abi Thalib dengan Aisyah radhiyallahu anha. Terbunuhlah Zubair bin Awwam. Zubair bin Awwam siapa? Sahabat. Salah satu orang mubasyaratan fil jannah, mubasyaratan bil jannah. Salah satu orang yang diberi kabar tentang akan masuk surga. Zubair bin Awwam wafat pada perang Jamal, berada di pihak Aisyah. Nah, kalau sudah terjadi seperti ini, kita diam, jangan berbincangkan permasalahan ini sampai darah aja mereka berselisih. Kalau seandainya khilaf dari dulu, ya kita biarkan. Apa? Karena mereka khilaf, mereka tingkatan mereka mujtahid, mereka berijtihad. Kenapa? Ilmu mereka mampu, ilmu mereka dalam, seperti yang dikatakan
Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu tentang para sahabat, mereka dikatakan a'maqaha ilman. Mereka itu sangat dalam ilmunya dalam. Mereka berijtihad, boleh. Orang berijtihad, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Idza hakama al-hakim", jika seorang hakim menentukan sebuah keputusan, jika keputusan itu benar, maka dia mendapat dua pahala. Kalau dia salah, dia mendapat satu pahala. Jadi ketika khilaf ini terjadi, yang sudah terjadi dari dulunya, dari kalangan salaf, khilaf, tidak masalah, biarkan saja, karena mereka masing-masing punya dalil. Ya, mereka punya dalil. Sudah, kita para ulama ini ilmunya baik-baik, jangan masuk ke kancah sana. Kita belum sampai ilmu kita, masalah ilmu jarh wa ta'dil, bagaimana mencela dan bagaimana memuji. Karena para ulama ketika bicara jarh wa ta'dil, mereka berbicara dengan ilmu. Mereka berbicara dengan basirah. Berbeda dengan kita. Kalau kita, timbangan kita ketika bicara benci, ketika bicara jarh atau tercelaan atau pujian, kita bawa perasaan. Kita suka atau enggak? Itu timbangan kita itu. Suka enggak suka? Kalau para ulama ketika menetapkan jarh wa ta'dil, mereka menetapkan bukan dengan perasaan tapi dengan basirah, dengan keilmuan yang mereka miliki. Makanya para penuntut ilmu, sibukkan lagi diri kita untuk menuntut ilmu. Jangan ikut-ikut khilaf di kalangan para kibar. Biarkan saja sudah. Kita tuntut ilmu. Kita tuntut ilmu. Nah, ini khilaf di kalangan para salaf, dan yang diperbolehkan ketika khilaf itu dari generasi terbaik sudah ada, ya kan? Ini dalam masalah fikih banyak sekali, apalagi masalah fikih lebih banyak lagi, tata cara sholat banyak khilafnya. Makanya jangan suka mudah mencela ketika orang berbeda cara sholatnya dengan cara sholat kita. Boleh jadi dia memegang dalil, kita belum, ya kan? Lihat makanya ketika Syalbani rahimahullah ta'ala dia sholat di samping muridnya, ya, di samping muridnya dia sholat. Muridnya ketika tahiyat, muridnya itu menggerakkan jari seperti ini, ya. Muridnya Syalbani ketika tahiyat dia menggerakkan jarinya turun naik, ya. Kemudian setelah selesai salat, Syalbani bertanya, "Wahai ikhwah, apakah anda punya dalil salat menggerakkan jari seperti ini?" Ditanya dalilnya. Tidak langsung menyalahkan, tidak bilang ini enggak benar yang begini, bukan begitu, tapi tanya Syalbani saja, ya. Bertanya mana dalilnya, adakah dalilnya salat begini? Ditanya dalilnya. Jadi bukan langsung menyalahkan, batal itu salatnya. Goyang-goyang kayak gitu lebih dari 3 kali, batal berarti sholatnya. Bukan menyalahkan, tanya dalilnya. Lalu ikhwan ini mengatakan, atau murid Syalbani beliau mengatakan, "Wahai Syekh, saya belajar begini karena saya membaca buku Anda Sifat Salatun Nabi. Anda menguatkan pendapat bahwa menggerakkan jari di dalam tahiyat itu bagian dari sunnah. Tapi Syalbani mengatakan bukan begini cara menggerakkannya. Tapi cara menggerakkan itu menuju ke sana, lalu goyangkan sedikit saja. Kalau ini namanya menggerakkan, tapi turun naik, ya kan? Turun naik. Kalau begini saja, ya. Coba lihat, perhatikan Syalbani rahimahullah taala, ketahuan beliau. Beliau bertanya tentang dalil, tidak menyalahkan, tanya dalilnya, mana dalilnya untuk seperti ini. Kalau dia bilang saya ini cuma ikut-ikutan, lah berarti salah, ikut-ikutan, ya? Salah kalau ikut-ikutan. Mana dalilnya? Kalau ditunjukkan dalilnya ini, kemudian kita lihat, ini jelas, lalu kita ikut, selesai. Dan jangan bawa perasaan, jangan pakai perasaan. Jangan saya mau terlalu benci lah, nggak usah saya bilang melihat lagi, itu rusak jadinya. Hati kita rusak, agama kita juga nggak terpenuhi, ilmu kita juga masih jauh dari sempurna. Yang rugi siapa? Kita sendiri yang rugi.
kita sendiri yang rugi. Kita harus menuntut ilmu kesana kemari karena mengikut-ikut apa kata orang, diikuti, ikut sana ikut lagi, ini sini bilang begini ikut lagi tanpa tahu dalil. Ini yang nggak benar, ya. Tapi kalau mengikuti dalil, antum ikuti kemudian salah faham tentang dalil itu, antum dapat nilai 1. Kamu mendapat dalil. Tapi kalau ikut-ikutan, antum nggak punya dalil, ikut-ikutan dan yang kali antum ikuti itu benar, masih salah. Kenapa? Antum nggak ikutin dalil, ikutin orang. Ya, asalnya udah nggak benar, ikutin orang, bukan ikutin dalil. Tapi mau ikutin dalil ketika antum beristihad, antum tahu dalilnya, antum bahwa ini benar dalilnya begini. Antum ikut, kemudian salah, kontrol antum salah, cara antum udah benar, antum sudah melihat dalil. Ya, ketika terjadi khilaf itu ada biasa-biasa saja. Karena khilaf itu sudah banyak, sudah lama terjadi di kalangan ulama Ahlussunnah wal Jamaah. Yang tak boleh itu kalau khilaf belakangan ulama sudah ijma, lalu datang sekarang pendapat bahwa ini khilaf. Siapa ulama yang mana yang khilaf? Dia nggak punya pegangan di atasnya, dia bilang sendiri. Nah ini yang nggak boleh kata Syekh Sulaiman. Yang nggak boleh khilaf seperti ini. Yang nggak punya ujungnya, yang nggak punya rujukannya, ulama mana yang bilang seperti itu? Ya, nggak ada dari generasi pertama yang bicara seperti itu. Lalu Anda bicara, nah ini masalah. Ini baru namanya khilaf. Ini khilaf yang nggak benar, ini bukan khilaf, itu beda. Ya, ini beda. Kalau menyelisih dari generasi terbaik, ya, itu dikatakan beda. Tapi kalau ada dari generasi terbaik yang khilaf, ya, entah ada yang membolehkan apa, memakai perhiasan emas bagi perempuan, ada yang melarang menggunakan apa, pakai perhiasan emas bagi wanita. Khilaf dari dulu sudah ada. Antum lihat, kalau antum ingin tahu mana yang benar, lihat dalilnya, cek satu-satu. Ketika antum ketemu, udah, antum mau ikut yang mana? Ya, karena itu tidak menjadikan untuk keluar dari agama Allah. Tidak akan keluar kita dari agama Islam. Sama seperti hilal, antum mau yakini yang mana? Mau yakini yang bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala dapat dilihat hanya seorang mukmin, silahkan. Kalau ada orang yang berpendapat yang dapat melihat Allah semua makhluk, antum jangan salahkan. Ya, kenapa? Ada dalil mereka masing-masing. Ini tidak menjadikan seorang keluar dari Ahlus Sunnah. Ini masalah yang kemarin tentang melihat Allah di Yaumul Qiyamah. Kemudian yang berikutnya, Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullah beliau mengatakan, wa anna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam qad ra'a rabbah. Bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam telah melihat Tuhannya. Fa innahu ma'surun an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam sahihun. Kata Imam Ahmad, riwayat tentang Nabi sallallahu alaihi wasallam melihat Tuhannya ini sahih dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Lalu beliau menyebutkan rawahu Qatadah, dari Qatadah, an Ikrimah. Ya, Ikrimah ini muridnya dari Ibnu Abbas. Ikrimah mendengar dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu. Wa rawahu Hakam Ibnu Abban an Ikrimah dari Abbas. Begitu juga dari jalur Hakam al-Abban. Beliau juga mendengar dari Ikrimah, muridnya Ibnu Abbas radhiyallahu anhu. Ya. Apa kata Ibnu Abbas? Masih lagi. Kemudian Imam Ahmad mengatakan wa rawahu Ali bin Zaid. Begitu juga dari Ali bin Zaid an Yusuf ibn Mihran, dari Yusuf bin Mihran. Beliau juga mendengar dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu. Jadi semua jalur riwayat yang katakan Nabi sallallahu alaihi wasallam telah melihat Allah dari jalur sahabat siapa? Ibnu Abbas. Ya, dari Ibnu Abbas. Kata Imam Ahmad rahimahullahu taala, wal haditsu indana ala zahiri. Ini juga kaidah. Menurut pandangan salaf, pandangan Ahlus Sunnah wal Jamaah,
hadis itu harus diterjemahkan sesuai dengan apa tulisannya, apa kata-katanya. Kalau dikatakan ro'a, melihat berarti melihat. Melihat dengan apa? Melihat mata. Kecuali ada penjelasan dari yang lain. Ya. Kecuali ada penjelasan atau syawahid atau penjelasan yang lain tentang bahwa melihatnya itu lihat di mana, lihatnya itu kapan, dengan apa melihatnya. Ya. Kalau tidak ada penjelasnya, berarti kita lihat, kita ukur sesuai dengan apa yang datang hadis itu. Kalau kita ro'a berarti dia melihat. Berarti melihat. Ya, sampai ada penguatnya atau ada syawahid yang lain, ada hadis yang lain menguatkan bahwa dia melihatnya sebenarnya melihatnya dengan mata hati seumpama, atau melihatnya dengan dalam mimpi. Kan bisa melihat juga kan? Dalam mimpi bisa melihatnya. Bisa. Ya. Tapi kalau belum ada penguat atau penjelas dari yang lain, maka kita katakan kata Imam Ahmad, Ahlus Sunnah memandang sebuah hadis sesuai dengan zahirnya, sesuai dengan maknanya. Kama ja'a Nabi sallallahu alaihi wasallam, sebagaimana yang datang dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, itulah yang harus kita yakini. Ini kaidah salaf. Salaf kita tidak pernah menafsirkan hadis macam-macam. Kenapa Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Laqad yassarna al-Qur'an." Quran telah dimudahkan. Ya. Jadi dengan bahasa dikatakan lisan al-Arabiyyah, Al-Qur'an itu dalam bahasa Arab. Jadi sesuai dengan bahasa Arab. Tidak diartikan dengan majaz atau kiasan yang lain-lain. Seperti halnya kalau kita melihat singa, ya, singa menerkam kijang. Bagaimana mengartikannya? Singa menerkam kijang. Apa yang kita artikan di sini? Kita artikan singa, binatang buas itu menerkam kijang. Tidak boleh diartikan singa itu si fulan menerkam atau menerkam kijang. Tidak boleh. Kenapa yang namanya menerkam? Berarti singa yang beneran, bukan majaz, bukan kiasan singa di sini. Kecuali ada syahid yang lain atau ada bukti yang lain, seperti singa itu menaiki kuda dengan berani. Di sini kita tidak bisa mengartikan singa yang sebenarnya singa. Kenapa? Mustahil singa naik kuda. Ya, mustahil singa naik kuda. Lalu kita apa? Kita artikan singa itu sebagai apa? Orang yang pemberani. Kamu pahami di sini? Kita ulangi lagi. Ya tuh paham. Ini diam paham apa diam ngantuk? Ya, itu paham. Ya. Kalau ada ungkapan, ada kata-kata singa menerkam kijang, kita nggak boleh mengartikan singa itu si Ahmad seumpama, atau si pemberani itu menerkam kijang. Nggak bisa, walaupun bisa diartikan seperti itu, tapi zahirnya dia singa menerkam kijang. Yang namanya terkaman itu memang sifatnya singa, ya kan? Itulah. Nah, ini maksudnya secara zahir kita artikan zahir aja, nggak boleh kita artikan di sini yang dimaksud dengan singa adalah si fulan atau si Ahmad yang pemberani, karena pemberani di tempat kami dinamakan singa. Nggak bisa. Kalau Ahlus Sunnah melihatnya singa menerkam kijang, berarti singa binatang buas itu sedang menongkrong atau memangsa kijang. Nggak ada arti lain. Nggak boleh diartikan yang lain. Kecuali kata-katanya itu singa menaiki atau menunggang kuda itu dengan gagah berani. Singa itu menunggang kuda dengan gagah berani. Di sini kita tidak bisa artikan singa yang hewan buas. Kenapa? Mustahil singa hewan buas itu menunggang kuda. Yang menunggang kuda pasti biasanya manusia. Dan singa ini mungkin majaz atau kiasan dari seorang yang pemberani. Ini kaidah bahwa seorang salaf atau Ahlus Sunnah tidak bisa mengartikan hadis melebihi dari apa yang tertera di hadis.
maupun di Quran atau di dalil. Kalau Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Yadullah fawqa aydihim," tangan Allah di atas tangan mereka, tidak boleh kita artikan tangan itu berarti kekuasaan. Tidak boleh. Kita artikan tangan tetap tangan. Tangan siapa? Tangan Allah. Nggak boleh kita katakan ini bukan tangan, ini maksudnya adalah kekuasaan Allah. Boleh. Nggak boleh. Tetap tangan. Ya. Kalau dibilang wajah Allah, berarti wajah. Jangan antum artikan yang lain. Ya. Jangan, tidak boleh diartikan wajah itu maksudnya adalah keridhaan Allah. Kita harus tetap mengartikan wajah Allah. Berarti Allah punya wajah? Iya. Berarti musyabbihah? Tidak. Kenapa? Laisa kamitslihi syai'un. Walaupun dia punya wajah, tapi wajah dia berbeda dengan wajah makhluk. Allah punya tangan. Ini bukannya berarti Ahlussunnah musyabbihah, bukan. Menyamakan Allah dengan makhluk, bukan. Kita katakan Allah punya tangan, tapi tangan Allah berbeda dengan tangan makhluk. Allah punya betis? Punya. Kapan? Nanti dilihat kita di hari kiamatnya, wa yusyab-syab. Tatkala betis itu disingkap. Allah menyingkap betisnya. Allah punya betis, dan kita tidak boleh mengartikan di situ segala macam. Tetap kita harus syab betis. Allah punya betis? Ya, Allah punya betis. Kalau Nabi SAW mengartikan apa? Roh manusia berada baina usbu'ain Rahman, di antara jari jemarinya Rahman. Berarti kita tetap mengartikan jari jemari berarti Allah punya jari jemari. Tidak boleh diartikan yang lain. Berarti musyabbihah tidak, kita mengatakan laisa kamitslihi syai'un. Allah punya jari jemari, tapi jemari Allah beda dengan jemarinya makhluk. Sangat berbeda, tidak sama sekali. Ya. Dan ini seperti yang dikatakan oleh Imam Ahmad, kita mengartikan sebuah hadis itu adalah indana ala zahiri, sesuai dengan artinya. Kita tidak boleh mengkias-kiaskan dengan yang lain kecuali ada dalil. Wal kalamu fihi bid'ah. Memperbincangkan, memperdebatkan masalah ini, masalah hadis, ya. Kemudian kita debat, memperbincangkannya di bid'ah. Maksudnya bid'ah apa? Tidak dikenal di kalangan salaf. Mereka menerima apa adanya, menerima dalil sesuai dengan apa adanya. Mereka tidak memperbincangkan wala kaifa, tidak bertanya kenapa. Ya, kita sudah bahas itu dalam beberapa poin yang lalu. Ahlussunnah tidak boleh bertanya kenapa, bagaimana, tidak boleh. Kita terima dalil apa adanya. Dan akal kita tidak masuk karena akal kita yang masih bodoh, bukan dalilnya yang salah. Akal kita atau ilmu kita yang enggak sampai. Ya, akal kita yang enggak sampai. Walakin nu'minu bihi kama ja'ala wahid, tapi kita wajib mengimaninya sebagaimana adanya. Ya, wala nunadhiru fihi ahadan. Ya, dan tidak memperbincangkan sedikit pun juga. Nah, ini kan tadi kata Imam Ahmad dari riwayat Ikrimah dari Ibnu Abbas. Ibnu Abbas mengatakan, "Anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam qad ra'a rabbah." Nabi sallallahu alaihi wasallam telah melihat Tuhannya. Nah, kata Syekh Jibril rahimahullahu taala, dia mengatakan, "Hadhihi mas'alatul khilafiyah." Ini masalah khilafiyah. Hal ra'a Nabi sallallahu alaihi wasallam, apakah Nabi itu pernah melihat Allah Subhanahu wa taala di dunia ini? Kemarin kita bicara di dunia. Kalau Ibnu Abbas mengatakan qad ra'a, berarti Nabi telah melihat. Itu berarti Nabi melihatnya di mana? Di dunia. Ya. Kalau kemarin pekan lalu kita bicara bagaimana melihat Allah di hari kiamat. Ya. Dan ada beberapa titik di mana Allah Subhanahu wa taala dapat dilihat. Ya. Nah, ini sekarang kita bicara apakah Allah Subhanahu wa taala dapat dilihat di dunia? Kalau menurut Ibnu Abbas, nah kita bagi lagi
Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dapat melihat Allah Subhanahu Wa Taala di muka bumi ini? Nah, ini kata Syekh Jibril rahimahullah, dia mengatakan ada masalah khilafiyah. Ini masalah khilafiyah. Hal Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, apakah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sudah pernah melihat Tuhannya? Asbata dzalika Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma fi hadhihi al-ahadits. Telah tetap datang hadis dari Ibnu Abbas, riwayat dari Ibnu Abbas dalam masalah ini, dalam hadis yang disebutkan oleh Imam Ahmad, bahwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sudah pernah melihat Tuhannya, sudah pernah melihat Rabbnya. Berarti Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pernah melihat Allah Subhanahu Wa Taala. Tapi wa anqara dzalika Aisyah radhiyallahu anha. Tapi hal ini diingkari oleh Aisyah Ummul Mukminin radhiyallahu anha. Wa anqarat ala ma yaqulu innahu ra'a rabbah. Bahkan dia mengingkari semua orang-orang yang mengaku pernah melihat Tuhannya. Wa warada fi dzalika ahadits fiha 'adam ru'yati kama fi hadis Abi Dzar fi Sahih Muslim. Ya. Dan diriwayatkan juga hadis yang lain dari riwayat Abu Dzar dalam hadis yang sahih diriwayatkan oleh Imam Muslim. Tatkala dia berkata, sa'altu Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, aku pernah bertanya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kata siapa? Abu Dzar. Kata Abu Dzar, aku pernah bertanya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, hal ra'aita rabbak? Apakah kau telah melihat Tuhanmu? Faqala Sallallahu Alaihi Wasallam, bersabda Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, murud anna Allah. Dia diselimuti cahaya, bagaimana mungkin aku bisa melihatnya? Ini hadis riwayat Muslim. Nah, maka itu dan ketika menjelaskan poin ini, Ustaz Abdullah Zain Habibullah, beliau membagi melihat Allah Subhanahu Wa Taala di muka bumi itu ada dua macam, ya. Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam dan manusia lainnya. Kemudian dibahas Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Apakah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam sudah melihat Allah Subhanahu Wa Taala? Beliau buatkan poin-poinnya lagi. Ya. Poin yang pertama, apakah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam sudah melihat Allah Subhanahu Wa Taala kapan? Tatkala Mi'raj. Tatkala Mi'raj. Kemudian Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam melihat dengan mata batinnya. Yang ketiga, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam melihat Allah Subhanahu Wa Taala dalam mimpinya. Ini dibagi tiga oleh beliau, ya. Jadi supaya kita bisa melihat bagaimana khilafiyah di kalangan para ulama tentang apakah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam sudah melihat Allah atau belum. Ya, yang pertama tatkala Mi'raj. Ketika Mi'raj perjalanan di mana? Hah? Dari mana? Isra itu. Kita bicara Mi'raj. Kalau Isra dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Makanya ayat Subhanallazi asra, Isra itu. Kita bicara Mi'raj. Mi'raj kapan? Di malam itu langsung naik ke atas. Perjalanan ke atas itu namanya Mi'raj. Jadi Isra perjalanan dari Mekah ke Madinah ke Palestina. Mi'raj perjalanan Nabi SAW dari bumi naik ke atas ke langit 7. Ke langit 7. Tepatnya Allah Subhanahu Wa Taala naik ke langit pertama, ada pintunya, diketuk pintu, kemudian masuk lewat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Setelah diizinkan oleh penunggunya, Nabi masuk. Terus pintu kedua naik, pintu ketiga, keempat, kelima, keenam, sampai ke 7, sampai dia ke Sidratul Muntaha. Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam menggambarkan Sidratul Muntaha bagi pohon yang besar, yang buah-buahnya seperti empayar besar, pohon yang besar, sangat indah. Kemudian diangkat lagi, naik terus, naik ke atas sampai bertemu Allah Subhanahu Wa Taala. Nah, ini yang dikatakan
Apakah Nabi SAW melihat Allah pada saat itu? Ini khilaf di kalangan para ulama. Ada yang mengatakan Nabi SAW melihat Allah dengan mata batinnya ketika itu. Qadra qalbah. Dia melihat dengan hatinya. Nabi SAW melihat Allah dengan mata batin. Beda dengan mata batin dengan mata kepala? Beda. Kalau mata batin bisa melihat sambil merem. Kalau mata kepala nggak bisa melihat sambil, ya. Dan hadis dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu ini dipermasalahkan di kalangan ulama tentang bagaimana mungkin Nabi SAW sudah melihat Allah Subhanahu wa Ta'ala, sedangkan di hadis yang lebih sahih Abu Dzar pernah bertanya langsung kepada Nabi SAW, apakah kau sudah pernah melihat Rabbmu? Nabi SAW mengatakan, nur, diliputi cahaya. Allah diliputi cahaya. Ya. Kaifara, bagaimana aku dapat memandangnya? Anda bisa bayangkan kalau cahaya yang demikian besar, mampukah kita melihat identitas orang di balik cahaya yang disorotkan ke kita? Senter, ya kan? Senter itu terang gitu kan? Dapatkah kita melihat orang di belakang senter ketika senter itu diarahkan ke muka kita? Kita tidak bisa melihat. Kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, cahaya bagaimana kita dapat melihat Allah Subhanahu Wa Taala? Allah tidak akan terlihat. Ya. Jadi masalah melihat Allah Subhanahu Wa Taala ketika Mi'raj, ya, ini dibantah oleh para ulama. Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam melihatnya bukan dengan mata kepalanya, ya. Beliau melihatnya dengan mata batinnya. Ya. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, la tudrikuhul absar. Allah tidak dapat dipandang. Allah tidak akan sanggup untuk dipandang oleh siapapun. Wa yudrikul absar. Dia mampu mengawasi, tapi dia tidak bisa diawasi. Dia mampu melihat apa? Dia mampu melihat, dia tidak dapat dilihat. Wa huwal latiful khabir. Ini ayat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala yang tidak mungkin mata kepala manusia secara zahir akan memandang Allah Subhanahu wa Ta'ala di muka bumi ini. Tidak akan mungkin bisa, tidak bisa. Ya. Ya. Manusia tidak bisa, dan Nabi SAW tidak melihat Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan mata kepalanya, tapi dikatakan melihat dengan mata hatinya. Ya. Jadi Nabi SAW melihat dengan mata hatinya. Qad akhbara Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi juga sallallahu alaihi wasallam bersabda di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, ya. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, bi anna sesungguhnya Allah Subhanahu wa Ta'ala hijabuhun nur. Dia diliputi oleh cahaya. Dalam riwayat Abu Bakar yang lain, Abu Bakar sahabat, Abu Bakar dari riwayat yang lain dikatakan, an-nar, api, lau kasyafahu la harakat suhat wajah man taha ilahi basaruh min khalqi. Kalau seandainya hijab itu dibuka, maka akan terbakar orang yang akan memandangnya dari makhluk. Jika hijab ini terbuka, nampak keagungan Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka akan terbakar seluruh makhluk yang mengarahkan pandangan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi mata kita tidak akan bisa melihat. Nabi SAW juga tidak melihat dengan mata kepala, tapi beliau melihat dengan mata hatinya. Ya. Beliau melihat dengan mata hati, bukan dengan mata kepala. Kata Nabi SAW, nur, cahaya. Kita jawab bahwa ketika beliau Mi'raj, beliau juga tidak melihat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Beliau hanya melihat dengan mata hati. Ya. Sudah Isa. Ya, kita
sudahi dulu. Kita tutup pertemuan kita dengan kafaratul majlis. Subhanallah wa bihamdihi, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Billahi taufiq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.